Sahabatku yang dirahmati Allah, pernah nggak kamu berdoa sampai suara habis, air mata habis, tapi hidup tetap terasa diam? Malah makin gelap, notifikasi sepi, jam berdetak seperti menghitung bukan waktu tapi ketahananmu. Lalu kamu bertanya dalam hati, "Ya Allah, apa doaku ditolak?" Tapi dengar ini pelan-pelan. Ada sebuah hadis yang bisa bikin badan merinding tentang Allah yang tertawa saat hambanya putus asa, karena sebentar lagi Allah akan mengubah keadaan. Bayangkan, kamu menangis di detik terakhir sebelum pintu langit dibukakan. Jangan pergi dulu, bisa jadi video ini datang tepat sebelum jawabanmu datang. Kalau kamu sedang di fase menunggu, tulis di komentar, "Aku masih mengetuk pintu Allah." Klik like agar lebih banyak yang dikuatkan dan subscribe channel Manisnya Iman. Kita temani hati yang lelah sampai kembali tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, pernahkah kamu berada di malam yang terasa lebih berat dari biasanya? Hujan turun pelan, seperti sedang berbisik pada kaca jendela. Jam dinding berdetak 1, 2, 3, dan setiap detiknya seperti menekan dada. Ponselmu sunyi, tak ada kabar baik, tak ada jawaban. Yang ada hanya notifikasi kosong dan hati yang semakin penuh. Lalu kamu menutup wajahmu dengan tangan, bukan karena ingin menyerah, tapi karena kamu sudah lelah kuat. Kamu sudah berdoa, kamu sudah menangis, kamu sudah mencoba bertahan. Namun seolah-olah langit diam. Sahabatku, pernah kamu merasa doa-doamu seperti memantul kembali? Kamu mengangkat tangan, tapi rasanya tidak ada yang menyambut. Kamu menyebut nama Allah dengan suara yang patah, tapi hidup seperti berhenti menjawab. Dan di momen itu muncul kalimat yang menakutkan. Apakah doaku ditolak? Atau aku memang tidak layak? Tenang sahabatku, tarik nafas pelan. Jangan buru-buru mengambil kesimpulan dari satu malam yang gelap. Karena kadang yang kamu sebut sunyi bukan penolakan, melainkan tanda. Tanda bahwa sesuatu sedang disiapkan. Tanda bahwa pintu itu sedang digerakkan dari dalam. Coba bayangkan, di ruangan remang kamu duduk dekat sajadah. Tasbih di tanganmu terasa dingin, bibirmu bergerak pelan menyebut nama-namanya. Matamu menahan air, tapi tetap jatuh juga. 1 tetes, 2 tetes, dan kamu berkata lirih, "Ya Allah, aku sudah tidak tahu lagi harus bagaimana." Sahabatku yang dirahmati Allah, di titik seperti itulah justru banyak orang berhenti, bukan karena tidak percaya, tapi karena terlalu lelah berharap. Dan anehnya, justru ketika kamu berada di ambang putus asa, seringkali pertolongan itu paling dekat. Ada satu hadis yang kalau kamu dengar dengan hati yang jujur, bisa membuat tubuhmu merinding. Tentang Allah yang tertawa saat melihat hambanya putus asa. Bukan karena Allah menikmati luka hamba, bukan, tapi karena sebentar lagi Allah akan mengubah keadaan hamba itu. Seolah langit berkata, "Aku tahu kamu merasa selesai, padahal ini hanya detik-detik terakhir sebelum fajar." Sahabatku, mungkin kamu pikir kamu sedang jatuh, padahal kamu sedang diturunkan agar akhirnya kamu benar-benar bersandar. Mungkin kamu pikir kamu sedang ditinggalkan, padahal kamu sedang ditarik lebih dekat.
Karena ada jenis doa yang tidak berbunyi di telinga manusia, tapi mengguncangkan langit. Doa orang yang sudah habis daya. Doa yang tidak lagi indah kata-katanya, tapi jujur. Dan Allah sangat dekat dengan kejujuran seperti itu. Jadi kalau malam ini kamu merasa sunyi, jika kamu merasa doa-doamu seperti tak punya pintu, jangan pergi dulu. Jangan menyerah dulu. Bisa jadi video ini datang tepat sebelum jawabanmu datang. Bisa jadi yang kamu tunggu itu sudah dekat. Dan kalau kamu sedang di titik itu, lihat kalimat ini sahabatku. Biarkan ia menempel di hatimu. Kamu putus asa, bisa jadi sudah dekat. Lalu sekarang, kalau ini terdengar aneh, Allah tertawa. Kita bahas pelan-pelan, dengan adab, dengan hati yang tunduk, dan dengan harapan yang kamu tidak matikan. Dan dengan harapan yang tidak kamu matikan. Sahabatku yang dirahmati Allah, sekarang kita masuk pelan-pelan ke inti hadis yang tadi membuat kita merinding. Bayangkan ini, ada seorang sahabat bernama Abu Razin, seorang yang hatinya lembut dan imannya hidup. Ia mendengar Rasulullah SAW menyampaikan sebuah makna yang sangat dalam, bahwa Allah tertawa melihat hambanya yang putus asa, karena sebentar lagi Allah akan memberi jalan. Sebentar lagi Allah akan mengubah keadaan. Bukan sebentar menurut hitungan jam manusia, tapi sebentar menurut hikmah Allah yang melihat seluruh akhir cerita sekaligus. Sahabatku, coba kamu rasakan kalimat itu. Allah melihat hamba yang hampir menyerah, lalu tertawa dalam kemuliaannya karena pertolongan sudah dekat. Dan Abu Razin, karena ia paham kelembutan Robnya, berkata dengan haru, "Kalau Rob saja tertawa, maka kita tidak akan kehilangan kebaikan dari Rob seperti itu." Seolah ia ingin berkata, "Kalau Robku saja seindah ini, bagaimana mungkin aku putus asa?" Sahabatku yang dirahmati Allah, ini bukan tentang Allah menertawakan penderitaanmu, bukan tentang mengejek air mata, bukan tentang meremehkan luka. Tidak, ini tentang sesuatu yang lebih halus, lebih hangat, lebih menenangkan. Ini tentang Allah tahu akhir kisahmu, sementara kamu sedang ada di halaman paling gelap. Kamu sedang membaca bab yang membuatmu sesak, tapi Allah melihat seluruh kitab. Allah tahu kapan pintu itu dibuka. Allah tahu kapan hatimu dipeluk oleh jawaban. Dan terkadang Allah menahan sedikit lebih lama, bukan karena benci, tapi karena ingin kamu tiba pada satu titik. Titik paling jujur. Titik ketika kamu berhenti mengandalkan apapun selain Allah. Sahabatku, perhatikan ini. Putus asa sering muncul ketika pertolongan paling dekat, karena ujian itu memuncak. Seperti malam yang paling gelap, yang justru terjadi beberapa saat sebelum fajar terbit. Orang yang tidak tahu mengira gelap itu tanda akhir, padahal itu tanda sebentar lagi terang. Maka saat kamu merasa semuanya makin berat, saat kamu merasa doa-doamu seperti tidak bergerak, bisa jadi kamu sedang berada di puncak ujian. Dan puncak biasanya berarti setelah ini turunan, setelah ini perubahan, setelah ini pintu. Sahabatku yang dirahmati Allah, lalu bagaimana kita memahami kata Allah tertawa dengan adab? Kita menjaga hati kita. Kita tidak liar dalam prasangka, karena Allah
maha suci dari penyerupaan. Sebagian ulama menetapkan sifat itu sebagaimana datangnya, tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk dan tanpa menanyakan bagaimananya. Sebagian ulama menjelaskan maknanya sebagai isyarat ridha Allah, rahmat Allah, dan karunia Allah yang segera turun kepada hamba itu. Apapun pendekatanmu, pesannya sama. Dan ini yang paling penting untuk hatimu. Pertolongan itu dekat. Dekat saat kamu paling lemah. Dekat saat kamu paling rapuh. Dekat saat doa-doamu tinggal berbisik. Bayangkan langit fajar. Awan masih tipis. Angin masih dingin. Lalu, perlahan, matahari muncul. Tidak langsung menyilaukan, tapi cukup untuk bilang, "Sudah ya, malamnya selesai." Dan mungkin, sahabatku, kamu sedang ada di detik itu. Maka biarkan kalimat ini masuk ke dadamu, bukan sebagai janji kosong, tapi sebagai pelukan makna. Bisa jadi kamu menangis di detik terakhir sebelum dibukakan. Lalu sekarang, kenapa ada doa yang terasa lama? Apakah Allah diam? Apakah Allah diam? Sahabatku yang dirahmati Allah, pertanyaan itu sering muncul bukan karena kita kurang iman, tapi karena kita manusia. Kita hidup dengan jam, dengan kalender, dengan kapan. Padahal, jawaban Allah tidak selalu datang dengan cara yang kita duga. Dan disinilah banyak hati mulai lelah. Maka dengarkan pelan-pelan. Ada rumus lembut yang bisa menenangkan. Doa itu dijawab dengan 3 cara. Kadang, Allah mengabulkan persis seperti yang kamu minta. Kamu meminta pintu rizki, lalu pintu itu benar-benar terbuka. Kamu meminta jalan keluar, lalu jalan itu nyata di depan mata. Tapi kadang, Allah menjawab dengan cara kedua. Allah menggantinya. Bukan karena permintaanmu buruk, melainkan karena Allah melihat sesuatu yang kamu tidak lihat. Kamu meminta sesuatu yang kamu kira baik, tapi Allah menggantikannya dengan yang lebih selamat, lebih cocok untuk imanmu, lebih menjaga masa depanmu, lebih menutup celah petaka yang tak kamu sadari. Dan kadang, jawaban Allah datang dengan cara ketiga. Allah menyimpannya. Disimpan sebagai pahala, disimpan sebagai penolong di akhirat, atau dijadikan penghapus dosa dan keburukan yang diam-diam menumpuk. Sahabatku, kalau kamu tahu ini, hati akan lebih tenang. Karena kamu mulai paham, doa tidak pernah sia-sia. Yang berubah hanya bentuk jawabannya. Lalu kenapa terasa lama? Karena ada satu penyakit halus yang sering membunuh doa tanpa kita sadari. Namanya tergesa-gesa. Rasulullah SAW mengajarkan makna yang menenangkan. Doa seorang hamba akan dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Selama ia tidak berkata, "Aku sudah berdoa tapi tidak dikabulkan," lalu ia berhenti berdoa. Sahabatku yang dirahmati Allah, perhatikan kalimat itu. Bukan Allah yang menyuruhmu berhenti, hati sendiri yang menyerah karena terburu-buru. Kita mengukur Allah dengan jam kita. Kita ingin jawaban datang seperti notifikasi, cepat, instan, langsung. Padahal Allah sedang menata sesuatu yang lebih besar daripada sekedar jawaban. Allah sedang menata sebab-sebabnya, menata orang-orang yang akan terlibat, menata waktu yang paling tepat, menata momen yang paling menyembuhkan. Dan kadang Allah menunda, karena kalau dikabulkan sekarang, kamu belum siap memegangnya. Sahabatku, disinilah psikologi putus asa bekerja diam-diam. Saat doa belum tampak, hati mulai membuat kesimpulan sendiri. Aku tidak didengar, aku dilupakan, aku tidak dianggap. Padahal bisa jadi justru sebaliknya. Bisa jadi kamu sedang diproses, bukan ditolak, diproses.
Seperti benih yang kamu tanam di tanah, kamu siram, kamu jaga, tapi beberapa hari pertama tidak ada apa-apa. Tanah tetap terlihat biasa. Dan kalau kamu tidak sabar, kamu akan menggali benih itu untuk mengecek. Lalu benih itu rusak. Sahabatku yang dirahmati Allah, itulah tergesa-gesa. Kamu menggali doamu sendiri dengan keluhan, prasangka, dan putus asa. Padahal benih itu sedang pecah di dalam, sedang menyiapkan akar, sedang menyiapkan kehidupan. Dan ketika waktunya tiba, ia muncul, pelan, tapi nyata. Dan kamu akan terkejut, karena ternyata Allah menjawab di saat kamu hampir berhenti. Bayangkan hitungan mundur yang halus. 5, 4, 3, 2, 1. Di detik itu banyak orang pergi, padahal tinggal 1 detik lagi. Maka dengar kalimat ini baik-baik sahabatku. Terkadang, jawaban datang setelah kamu hampir berhenti. Jadi jika hari ini kamu lelah, jangan bunuh doamu dengan tergesa. Jangan menyerah hanya karena belum melihat, karena bisa jadi Allah sedang bekerja dalam sunyi. Kalau begitu, apa bedanya pasrah dan putus asa? Kalau begitu, apa bedanya pasrah dan putus asa? Sahabatku yang dirahmati Allah, dua kata ini sering terdengar mirip. Sama-sama lelah, sama-sama gelap, sama-sama di ujung tenaga. Tapi ada satu pembeda yang sangat halus, namun menentukan nasib hati. Putus asa itu gelap, karena kamu merasa sendirian. Tawakal itu gelap, tapi kamu yakin ada Allah. Putus asa berbisik, aku lelah dan aku sendirian. Tawakal berbisik, aku lelah, tapi aku tidak sendiri. Sahabatku, kadang kita merasa bersalah karena lelah. Kita takut lelah itu tanda iman kita runtuh. Padahal lelah adalah manusia. Yang berbahaya bukan lelah. Yang berbahaya adalah ketika lelah membuatmu meninggalkan pintu Allah. Karena tawakal itu bukan berarti tidak menangis. Tawakal itu bukan berarti tidak takut. Tawakal itu bukan berarti selalu kuat. Tawakal justru terlihat paling jelas saat hatimu retak, tapi kamu tetap datang. Saat dadamu sesak, tapi kamu masih sujud. Saat kamu tidak punya kata-kata indah, tapi kamu masih mengetuk. Dan di titik itulah doa menjadi paling jujur. Sahabatku yang dirahmati Allah, ada format doa yang sering lahir dari hati yang hancur. Doa yang tidak dibuat-buat, doa yang tidak berpura-pura kuat. Coba ucapkan pelan, seolah kamu sedang bicara dengan Rob yang paling dekat. Ya Allah, aku tidak kuat, tapi aku masih datang. Kalimat itu sederhana, tapi itu tanda iman yang hidup. Karena orang yang benar-benar putus biasanya tidak datang lagi. Lalu lanjutkan, Ya Allah, kalau ini tertunda, kuatkan aku menunggu tanpa kehilangan adab. Sahabatku, doa seperti ini bukan doa orang kalah. Ini doa orang yang sedang belajar bersandar. Ini doa orang yang mengakui, aku punya batas, tapi engkau tidak. Dan disitulah ketenangan mulai turun. Bukan karena masalah langsung selesai, tapi karena hatimu tidak lagi memikul sendirian. Sekarang, mari kita lakukan latihan 60 detik. Sungguh, hanya 60 detik, tapi bisa mengubah cara hatimu memegang beban. Tarik napas pelan, biarkan pundakmu turun. Sekarang sebutkan dalam hati, satu masalah yang paling kamu pikirkan belakangan ini, yang membuatmu sulit tidur, yang membuatmu sering diam, yang membuatmu merasa kecil. Sebutkan, hanya antara kamu dan Allah. Lalu ucap pelan, tanpa drama, tanpa paksaan. Ya Allah, aku serahkan. Ucapkan sekali lagi dalam hatimu.
Ya Allah, aku serahkan. Dan sekarang tutup dengan kalimat yang lembut, tapi kuat. Jangan biarkan aku berhenti mengetuk. Sahabatku yang dirahmati Allah, bayangkan air wudhu yang jatuh dari ujung jarimu. 1 tetes, 2 tetes, seperti Allah sedang membasuh bukan hanya wajahmu, tapi juga kepanikanmu. Bayangkan tanganmu terangkat, bukan tangan orang yang paling suci, tapi tangan orang yang paling butuh. Dan Allah tidak menolak hamba yang datang dengan kebutuhan, karena Allah menyukai hati yang kembali. Maka kalau kamu merasa gelap, jangan ukur imanmu dari kuatnya senyum. Ukur imanmu dari satu hal. Apakah kamu masih datang meski hatimu retak? Jika iya, maka itu bukan putus asa. Itu tawakal yang sedang bertumbuh. Dan sekarang, pertanyaan paling misterius. Apakah ada tanda doa hampir dikabulkan? Apakah ada tanda doa hampir dikabulkan? Sahabatku yang dirahmati Allah, ini pertanyaan yang sangat manusiawi. Tapi kita jaga adab. Kita tidak mengaku tahu yang gaib. Kita tidak membuat ramalan. Karena yang gaib milik Allah. Yang kita bicarakan di sini hanya renungan. Pola-pola yang sering Allah perlihatkan pada banyak hati. Isyarat halus yang membuat seorang hamba berkata, mungkin pertolongan itu sudah dekat. Tanda pertama, kamu makin sering kembali walau lelah. Anehnya, di saat kamu sudah letih, kamu tetap saja ingin sujud, tetap ingin berdoa, tetap ingin memanggil Allah. Padahal kamu bisa saja berhenti, tapi ada sesuatu yang menahanmu. Sahabatku, bisa jadi itu tanda Allah menjaga kamu tetap mengetuk. Karena yang benar-benar ditinggalkan, biasanya bahkan tidak ingin mengetuk lagi. Tanda kedua, pintu yang kamu kejar terasa tertutup, tapi hatimu pelan-pelan diarahkan ke pintu lain. Kamu mengejar satu hal, mati-matian, lalu semua seperti buntu. Tapi di balik buntu itu, muncul jalan kecil yang tidak pernah kamu pertimbangkan. Muncul kesempatan yang dulu kamu remehkan. Muncul arah yang lebih tenang. Seolah Allah berkata tanpa suara, bukannya itu, yang ini. Sahabatku, kadang penolakan itu bukan tidak, melainkan bukan begitu caranya. Tanda ketiga, kamu diuji di puncak. Masalah seperti naik lagi. Tekanan seperti menumpuk. Hatimu seperti ditarik sampai batasnya. Dan kamu bertanya, kenapa justru makin berat? Sahabatku, banyak perubahan besar terjadi setelah puncak. Seperti ombak yang naik tinggi sebelum pecah dan reda. Seperti malam yang paling gelap sebelum fajar. Puncak itu sering terasa seperti akhir. Padahal itu tanda. Sebentar lagi turun. Sebentar lagi berubah. Tanda keempat, Allah melembutkan hatimu. Kamu mudah menangis saat doa. Mudah tersentuh saat mendengar ayat. Mudah ingat Allah di tengah aktivitas. Ada getaran halus yang tidak bisa kamu jelaskan. Seperti hatimu dipanggil terus-menerus. Sahabatku, kadang Allah tidak langsung mengubah keadaan dulu. Tapi Allah mengubah hatimu. Karena hati yang lembut adalah wadah yang paling siap menerima jawaban. Tanda kelima, muncul pertolongan kecil. Tidak langsung menyelesaikan semuanya, tapi cukup untuk menjaga kamu tetap hidup. Seseorang menghubungi, ada orang baik datang tanpa kamu minta. Ada rezeki kecil yang tiba tepat waktu. Ada jalan yang tadinya buntu, mulai retak sedikit. Seperti retakan di tembok, lalu cahaya masuk. Satu garis, lalu melebar. Sahabatku yang dirahmati Allah, kalau kamu melihat pertolongan kecil seperti itu, jangan meremehkannya. Karena seringkali Allah membangun jawaban besar dari potongan-potongan kecil. Langkah demi langkah, lampu demi lampu. Di jalan gelap, Allah tidak selalu menyalakan semuanya sekaligus. Kadang Allah menyalakan satu lampu dulu, agar kamu melangkah, lalu lampu berikutnya. Dan di sini ingat adab menunggu. Rasulullah SAW mengajarkan makna yang tegas namun menenangkan.
Doa akan terus dikabulkan selama hamba tidak tergesa-gesa. Tidak berkata, aku sudah berdoa tapi tidak dikabulkan. Lalu ia berhenti. Sahabatku, jangan berhenti hanya karena belum melihat jawaban. Jangan matikan doa hanya karena belum tampak. Karena bisa jadi kamu sudah di dekat pintu. Dan pintu itu tidak dibuka dengan marah. Pintu itu dibuka dengan sabar, dengan adab, dengan hati yang tetap kembali. Jika kamu merasakan beberapa tanda ini, jangan sombong. Jangan memastikan. Cukup bisikan dalam hati. Ya Allah, kalau memang sudah dekat, dekatkanlah dengan cara yang paling Engkau ridhoi. Dan sekarang, aku ingin kamu dengar sebuah kisah. Bukan untuk menggurui, tapi untuk memelukmu. Bukan untuk menggurui, tapi untuk memelukmu. Sahabatku yang dirahmati Allah, bayangkan seorang hamba, bukan tokoh besar, bukan orang terkenal, hanya seseorang yang sedang jatuh pelan-pelan tapi dalam. Utangnya menumpuk, pekerjaannya goyah, tubuhnya sering sakit, tapi ia memaksa tersenyum. Di rumah, suasana tidak lagi hangat. Ada kata-kata tajam yang tidak diucapkan, tapi terasa. Dan yang paling menyakitkan, rasa malu. Malu karena merasa gagal. Malu karena merasa tidak berguna. Malu karena tidak mampu menjadi yang diharapkan. Siang ia berjalan seperti biasa, tapi malam selalu jujur. Malam memperlihatkan apa yang ia sembunyikan. Ia duduk di sudut ruangan. Lampu redup. Di luar, angin menggesek daun seperti suara pelan yang menghakimi. Tangannya gemetar memegang ponsel. Tidak ada pesan. Tidak ada kabar. Hanya angka-angka tagihan dan kepala yang semakin berat. Lalu ia berdiri menuju sajadah. Bukan karena ia merasa pantas, justru karena ia merasa habis. Sahabatku, di titik itu, ia berkata dengan suara yang bahkan hampir tak terdengar, "Ya Allah, aku sudah tidak punya apa-apa." Kalimat itu bukan kalimat indah, tapi itu kalimat paling jujur. Itulah puncak. Itulah detik ketika manusia berhenti menggenggam karena genggamannya sudah kosong. Dan di detik itu, ia hampir berhenti berdoa. Ia hampir berkata, percuma. Ia hampir berpaling dari pintu. Tapi entah kenapa, ada satu kalimat yang tiba-tiba teringat di kepalanya. Seperti bisikan lembut dari jauh. Jangan tergesa-gesa. Jangan buru-buru menyimpulkan Allah diam. Jangan buru-buru pamit dari doa. Maka ia menunduk lagi. Bukan dengan kalimat panjang. Bukan dengan bahasa yang mengalir. Ia hanya berkata, terputus-putus. Seperti anak kecil yang kehilangan pegangan. Ya Allah, kalau aku harus menangis, biar menangis di pintumu. Sahabatku yang dirahmati Allah, ada tangis yang memalukan jika ditumpahkan di hadapan manusia. Tapi ada tangis yang mulia jika jatuh di hadapan Allah. Karena tangis itu bukan tanda lemah. Tangis itu tanda kembali. Malam itu ia tidak mendapat mujizat. Tidak ada suara dari langit. Tidak ada cahaya besar. Hanya satu hal. Hati yang sedikit lebih ringan. Seolah beban yang ia pikul sendirian, sekarang dipikul bersama. Dan ia tertidur. Bukan karena masalah selesai, tapi karena ia akhirnya bersandar. Pagi datang. Matahari pertama setelah malam panjang. Tidak langsung hangat, tapi cukup untuk bilang, kamu masih hidup. Lalu ponselnya bergetar. Sekali, dua kali. Ada pesan masuk. Ada telepon. Sahabatku, bukan kabar kaya mendadak. Bukan solusi instan. Tapi satu pintu kecil terbuka. Seseorang menawarkan pekerjaan lepas. Seorang teman lama menghubungi. Aku dengar kamu lagi susah.
aku bisa bantu sedikit. Ada satu peluang yang dulu ia anggap mustahil. Satu jalan yang dulu ia anggap mustahil. Dan perlahan, solusi itu datang bertahap. Seperti lampu yang menyala satu-satu di jalan gelap. Yang berubah bukan hanya keadaan, tapi hatinya. Dulu ia berdoa sambil menggenggam ego. Sekarang ia berdoa sambil menggenggam rendah hati. Dulu ia merasa harus kuat sendiri. Sekarang ia tahu yang menyelamatkannya bukan kekuatannya, tapi rahmat Allah. Sahabatku yang dirahmati Allah, disitulah makna hadis itu terasa hidup. Tentang Allah yang tertawa melihat putus asa hamba karena sebentar lagi Allah mengubah keadaan. Bukan karena Allah mengejek, tapi karena Allah tahu hamba itu sudah di detik terakhir sebelum pintu dibuka. Maka jika hari ini kamu merasa habis, mungkin kamu sedang berdiri di ambang itu. Ambang antara aku menyerah dan aku diselamatkan. Sekarang, kita tutup dengan pegangan praktis, agar kamu tidak hanya tersentuh, tapi juga punya arah. Agar kamu tidak hanya tersentuh, tapi juga punya arah. Sahabatku yang dirahmati Allah, kita tutup pelan-pelan. Bukan dengan teriakan, bukan dengan janji instan, tapi dengan pegangan kecil yang bisa kamu bawa pulang saat video ini selesai. Pegangan yang sederhana, namun kalau kamu amalkan, ia akan menjaga hatimu tetap hidup. 1. Tetapkan waktu doa harian. Bukan hanya saat kamu terjepit, bukan hanya saat kamu panik. Pilih satu waktu yang kamu jaga, setelah tahajud, atau setelah subuh, atau setelah maghrib. Lalu katakan pada dirimu, aku akan mengetuk pintu Allah setiap hari. Karena doa bukan tombol darurat saja. Doa adalah kebiasaan orang yang ingin dekat. Dan kedekatan itulah yang membuat hati kuat meski keadaan belum berubah. 2. Jangan ucapkan kalimat yang memutus. Kalimat seperti percuma atau Allah tidak dengar. Kalimat itu seperti gunting yang memotong tali harapanmu sendiri. Kalau kamu lelah, boleh, tapi jangan memutus. Ganti kalimat itu dengan yang lebih lembut dan beradab. Ya Allah, ajari aku menunggu. Karena menunggu pun ibadah, kalau kamu menunggu di pintu Allah. 3. Perbaiki adab kunci. Minta yang halal dan baik. Bukan karena Allah pelit, tapi karena hati kita perlu bersih agar mampu menerima. Jaga silaturahmi, karena kadang rezeki datang lewat tangan manusia yang Allah gerakan. Dan perbanyak istighfar, sebab istighfar itu seperti membersihkan kaca agar cahaya jawaban lebih mudah masuk. Sahabatku yang dirahmati Allah, dan ketika putus asa datang lagi, karena ia memang akan datang, ingat 2 pegangan ini. Pertama, tentang Allah yang tertawa melihat putus asa hamba karena pertolongannya dekat. Bukan dekat menurut hitungan kita, tapi dekat menurut hikmahnya. Kedua, ingat bahwa doa terus dikabulkan selama kita tidak tergesa-gesa. Selama kita tidak berkata, aku sudah berdoa tapi tidak dikabulkan, lalu berhenti. Karena seringkali yang membuat doa mati bukan Allah menolak, tapi kita yang pamit terlalu cepat. Maka hari ini, kalau kamu sedang lelah, jangan pamit dari doa. Boleh menangis, boleh istirahat, boleh pelan, tapi jangan pergi. Karena pintu Allah tidak seperti pintu manusia. Pintu manusia bisa ditutup karena bosan, tapi pintu Allah justru terbuka untuk orang yang kembali berkali-kali. Sekarang izinkan aku menutup dengan doa, bukan untuk mengajari, tapi untuk menemani. Ya Allah, bila doaku belum sampai pada jawaban, jangan biarkan hatiku sampai pada putus asa. Ya Allah, jika aku harus menunggu,
Jadikan menungguku sebagai ibadah, bukan sebagai luka. Jadikan aku hamba yang tetap mengetuk sampai Engkau bukakan. Dan bila jawaban itu datang, jadikan aku hamba yang tidak lupa bersyukur dan tidak sombong oleh pertolongan-Mu. Sahabatku yang dirahmati Allah, kalau kamu sedang di fase menunggu, tulis di komentar, "Aku masih mengetuk pintu Allah," agar kita saling menguatkan. Like agar lebih banyak hati yang dikuatkan. Dan subscribe channel Manisnya Iman, kita saling temani dalam jalan pulang. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.